Kepulauan Faroe dekat ke Piala Dunia. Denmark kalahkan Yunani, Hoyland tak terbendung. Depay jadi raja asis dan top skor Belanda. Ghana lolos ke Piala Dunia 2026. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Skotlandia versus Belarus 2-1 di Hampden Park. Ci Adams membuka keunggulan di menit ke-17 lewat tembakan keras yang sempat dicek VAR sebelum disahkan. Menit ke-84, Scott McTominay memastikan kemenangan Skotlandia setelah menuntaskan umpan Andy Robertson. Belarus sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gleb Kuko di penghujung laga, tapi itu tak cukup. Hasil ini membuat Skotlandia berada di posisi kedua klasemen grup C dengan 10 poin, sedangkan Belarus berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Kepulauan Faroe versus Ceko bermain di Tórshavn. Gol yang ditunggu publik Tórshavn akhirnya datang di menit ke-63. Hanus Sorensen sukses membawa Faroe unggul 1-0. Ceko sempat menyamakan kedudukan lewat Adam Karabek yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Kesalahan fatal di lini belakang Ceko membuat Martin Agnarsson mencetak gol ke gawang kosong di menit ke-81. Kemenangan ini membuat Kepulauan Faroe berada di posisi ketiga grup L dengan 12 poin, sedangkan Ceko masih di posisi kedua dengan 13 poin. Kepulauan Faroe menorehkan prestasi menakjubkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan populasi hanya sekitar 55.000 jiwa, lebih sedikit daripada kapasitas 6 stadion Premier League, tim ini berhasil mengalahkan Republik Ceko 2-1. Dengan hasil ini, negara yang kini menduduki peringkat ke-136 FIFA berada 1 poin di belakang Ceko dalam perebutan tiket playoff ke Piala Dunia 2026. Jika mereka berhasil lolos ke babak playoff, itu akan menjadi salah satu kisah kejutan terbesar dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Denmark versus Yunani di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yunani sempat tampil agresif lewat aksi Konstantinos Karitsas, tapi satu kesalahan dimanfaatkan Rasmus Højlund untuk membuka skor. Joachim Andersen menanduk bola hasil sepak pojok Mikkel Damsgaard untuk membuat skor 2-0. Lalu hanya berselang 90 detik, Mikkel Damsgaard yang dengan tenang menuntaskan peluang. Yunani sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 di menit ke-61 lewat Christos Zolis. Kemenangan ini membuat Denmark berada di puncak klasemen grup C dengan 10 poin. Sedangkan Yunani berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Rasmus Højlund semakin menunjukkan performanya luar biasa untuk klub dan negaranya musim ini. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia, ia berhasil menyumbang gol dalam kemenangan 3-1 Denmark atas Yunani. Sebelumnya, Højlund juga menggembur gawang Belarus dengan 2 gol dan 1 assist saat Denmark menang 6-0. Totalnya dalam 4 penampilan terakhir bersama klub dan timnas, ia sudah mencetak 6 gol dan 1 assist. Statistik itu memperlihatkan bahwa Højlund sedang dalam masa puncak produktivitas. Lithuania versus Polandia berlangsung di Darius dan Cirena Stadium. Di menit ke-15, Polandia unggul lebih dulu lewat gol langsung dari tendangan sudut Sebastian Szymanski. Gol kedua akhirnya datang di menit ke-64. Umpan ciamik Szymanski disambut sundulan Robert Lewandowski yang menambah keunggulan menjadi 0-2. Kemenangan membawa Polandia berada di posisi kedua grup G dengan 13 poin, sedangkan Lithuania berada di posisi keempat dengan 3 poin. Kroasia versus Gibraltar dalam laga di Stadion Varaždin. Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-30. Umpan silang Marco Pasalic dari sisi kanan berhasil disundul Toni Frog. Tapi usaha Gibraltar sia-sia di menit ke-78 ketika Luka Susic yang baru masuk mencetak gol kedua dari jarak dekat. Menjelang laga usai, Kroasia menambah 1 gol lagi. Martin Erlich menanduk bola di menit ke-90 plus 6. Dengan kemenangan ini, Kroasia berada di puncak klasemen grup L dengan 16 poin, sedangkan Gibraltar berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Laga grup G antara Belanda versus Finlandia digelar di Johan Cruyff Arena. Belanda unggul cepat di menit ke-8 lewat tembakan jarak jauh Doniel Malen. Menit ke-17, Orange mengadakan skor. Umpan tendangan bebas Depay disundul Virgil van Dijk. Di menit ke-38, Belanda mendapat penalti. Depay mengeksekusi dengan tenang skor 3-0. Masuk babak kedua, Tijani Reinders hampir menambah gol di menit ke-48, tapi Turunen masih bisa menepis. Orange mantap di puncak klasemen grup G dengan 16 poin dari 6 laga, sementara Finlandia tertahan di posisi ketiga dengan 10 poin dari 7 laga. Memphis Depay menorehkan rekor baru di tim nasional Belanda usai menyumbangkan 2 assist beruntun
yang membawanya meraih 35 assist, menjadikannya pemegang rekor assist terbanyak dalam sejarah Orange. Selain itu, catatan golnya yang telah mencapai 53 gol menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam sejarah Belanda. Dengan capaian ini, De Pai tidak hanya menjadi pemimpin rekor assist, tapi juga menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Belanda yang produktif dalam dua aspek, mencetak dan menciptakan gol. Rumania menjamu Austria di Bukares. Laga berlangsung ketat sejak awal. Babak pertama pun berakhir tanpa tembakan tepat sasaran. Di masa tambahan waktu, umpan Lanis Hagi dari sisi kanan disundul Virgil Gita menjadi gol penentu. Laga pun berakhir 1-0 untuk Rumania. Dengan kemenangan ini, Rumania berada di posisi ketiga grup H dengan 10 poin, sedangkan Austria masih kokoh di puncak dengan 15 poin. Mesir versus Guinea Bissau berlangsung di Stadion Kairo. Di menit ke-10, Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Hamdi setelah memanfaatkan umpan Koka dari situasi sepak pojok. Guinea Bissau mencoba membalas lewat Panucci, Kamara, dan Beto, tapi penyelesaian mereka belum tepat sasaran. Hingga akhir laga, skor tak berubah. Mesir menutup kualifikasi dengan posisi puncak klasemen dengan 26 poin, sedangkan Guinea Bissau berada di posisi keempat dengan 10 poin. Ghana versus Komoro di Stadion Babayara, Kumasi. Babak pertama berjalan tanpa gol. Kedua tim bermain hati-hati dan sulit menciptakan peluang. Memasuki babak kedua, Mohamed Kudus mengambil satu sentuhan sebelum melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok atas gawang, membawa Ghana unggul 1-0. Dengan hasil ini, Ghana memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka berada di puncak klasemen grup I dengan 25 poin, sedangkan Komoro berada di posisi keempat dengan 15 poin. San Marino kembali menelan kekalahan dalam kualifikasi Piala Dunia setelah dibungkam 4-0 oleh Siprus. Hasil ini memperpanjang catatan buruk mereka menjadi 9 kekalahan beruntun. Dengan total 35 gol kebobolan tanpa mencetak satupun gol. Dalam laga sebelumnya, mereka bahkan kalah telak 0-10 dari Austria di Ernest Happel Stadion. Tim yang diasuh Roberto Cefoli ini masih menjadi satu-satunya tim Eropa yang belum mencetak gol di babak kualifikasi, menambah tekanan bagi pelatih menjelang pertandingan berikutnya. Qatar dikabarkan tengah mempercepat persiapan untuk menjadi tuan rumah finalisima antara juara Eropa Spanyol dan juara Amerika Selatan Argentina pada 28 Maret 2026. Dengan Stadion Lusail sebagai kandidat utama, menurut Marca, negosiasi berjalan lancar karena Qatar ingin menghadirkan duel bergengsi antara tim juara. Pertemuan ini berpotensi mempertemukan Lionel Messi dengan Lamine Yamal untuk pertama kalinya. Jika terrealisasi, laga ini akan menjadi tonggak sejarah berikutnya di Lusail pasca Piala Dunia 2022. FC Porto menegaskan menolak tawaran 50 juta euro dari klub Saudi Al Ittihad untuk Rodrigo Moura, pemain muda 18 tahun yang tengah diminati Barcelona dan Real Madrid. Presiden Porto Andreas Villas-Boas mengatakan Al Ittihad sempat menjanjikan tawaran 63 juta euro, tetapi tidak pernah terrealisasi. Dengan klausul rilis Moura mencapai 115 juta euro, kemungkinan kedua raksasa Spanyol membayar jumlah sebesar itu sangat kecil, sehingga pemain muda ini dipastikan tetap di Porto untuk saat ini. Florian Thauvin, penyerang RC Lens, dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 untuk bulan September oleh UNFP. Thauvin meraih 46 suara, mengungguli Vitina dari Paris Saint-Germain dan Romain Del Castillo dari Brest. Prestasi ini menjadi yang pertama baginya dalam 7 tahun. Terakhir kali ia menerima penghargaan serupa saat membela Marseille pada 2017 dan menandai kali keempat dalam karirnya menerima penghargaan ini. Performa impresif Thauvin musim ini juga membawanya kembali dipanggil timnas Prancis dan mencetak gol melawan Azerbaijan. Paris Saint-Germain disebut sangat serius ingin merekrut bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Dilaporkan oleh Romain Molina, pemilik klub di Doha, Qatar, menegaskan, "Kami menginginkannya, tak peduli berapa biaya yang dibutuhkan." Tahun lalu, Barcelona menolak tawaran sekitar 250 juta euro untuk pemain tersebut. Saat ini, klausul pelepasan Yamal mencapai 1 miliar euro, namun ada kemungkinan ia bisa pindah dengan harga sekitar 300 juta euro, tergantung tawaran yang diterima pemain. Zinedine Zidane kembali menegaskan keinginannya untuk melatih timnas Prancis suatu hari nanti. Dalam pernyataan di Festival de l'Sport, legenda 53 tahun ini menyebut, "Saya ingin menjadi pelatih timnas Prancis suatu hari." Sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021, Zidane belum menangani klub manapun. Meski mendapat tawaran dari klub-klub besar Eropa dan tim nasional, ia memilih menunggu kesempatan tepat. Menurut laporan dari LQIP, Zidane menjadi kandidat utama pengganti Didier Deschamps yang diperkirakan mundur setelah Piala Dunia 2026.
Milan berhasil meyakinkan striker muda berbakat Francesco Camarda tetap di klub meski mendapat ketertarikan dari Manchester United. Lapor Fabrizio Romano, United sempat mengincar pemain 17 tahun itu sebagai calon penyerang masa depan. Namun, Camarda memilih melanjutkan perkembangannya di Serie A setelah intervensi langsung dari Zlatan Ibrahimovic. Saat ini, Camarda sedang menjalani masa pinjaman di Lecce untuk musim 2025-2026 dan memiliki nilai pasar antara 13,9 juta euro hingga 17 juta euro. Barcelona dikabarkan siap mengaktifkan klausul pembelian Marcus Rashford senilai 30-35 juta euro setelah penampilan memukau selama masa pinjaman dari Manchester United. Sejak bergabung, penyerang Inggris ini mencatat 3 gol dan 5 assist dalam 7 laga di bawah arahan Hansi Flick, menjadi sosok penting di tengah rentetan cedera pemain Barca. Meski Deco menyebut klub akan menunggu sebelum memutuskan, performa Rashford diprediksi memudahkan keputusan tersebut. Laporan media Inggris menyebut United kemungkinan mendukung kesepakatan ini. Florentino Perez yang pernah menjadi sosok paling berpengaruh di sepak bola Eropa kini menghadapi isolasi politik. Pertarungannya panjang dengan Javier Tebas terkait kesepakatan investasi CVC berakhir kalah. Menurut laporan Marca, menjadi kemunduran besar bagi Presiden Real Madrid itu. Menariknya, Perez sempat membantu Barcelona mendapatkan dana penting melalui kesepakatan Sixth Street. Namun, kerjasama itu berbalik ketika Joan Laporta meninggalkan proyek Super League Perez dan memilih mendukung UEFA. Saat ini, Perez berada sendiri menghadapi La Liga, UEFA, dan mantan sekutu. Rangers mencari pelatih baru setelah memutus kontrak Russell Martin pekan ini. Menurut Sky Sport, Michael Carrick, mantan bintang Manchester United, masuk dalam daftar kandidat pengganti. Klub asal Skotlandia itu sebelumnya mengincar Steven Gerrard, namun legenda Liverpool tersebut menilai belum saatnya kembali ke Ibrox. Carrick sendiri belum menangani tim sejak Juni ketika ia dipecat Middlesbrough. Rangers berharap segera menemukan pengganti yang tepat untuk membawa tim kembali bersaing di kasta tertinggi Liga Skotlandia. Jack Wilshere menyepakati kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru Luton Town. Menurut Fabrizio Romano, mantan gelandang Arsenal ini akan diperkenalkan secara resmi pada Senin pagi setelah menandatangani kontrak dengan klub League One tersebut. Ini merupakan pengalaman manajerial senior pertama Wilshere setelah sebelumnya menangani tim sementara Norwich City dan melatih Arsenal U18. Luton Town saat ini menempati posisi 11 League One dan berharap Wilshere bisa membalikan performa tim. Kiper Everton Jordan Pickford dikabarkan tengah menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang dengan klub. Dengan semua persyaratan telah disepakati oleh pihaknya, proses penandatanganan resmi diperkirakan akan berlangsung minggu depan. Menurut jurnalis The Times, Paul Joyce, Pickford menjadi sosok kunci di lini belakang Everton sekaligus tetap menjadi andalan timnas Inggris. Musim lalu, ia mencatat 12 clean sheet dari 38 penampilan di Premier League. Klub berharap kontrak baru ini bisa menjaga stabilitas skuad di tengah kompetisi ketat Liga. Crystal Palace tengah mengupayakan perpanjangan kontrak untuk manajer Oliver Glasner setelah sukses membawa klub berada di 6 besar Premier League. Chairman Steve Parish mengungkapkan, "Kami sudah mengadakan pembicaraan awal. Kami ingin mempertahankan Oliver karena ia membawa kemajuan besar," seperti dilaporkan BBC Sport. Glasner diyakini menjadi incaran klub lain. Keputusan akhir tergantung pada kondisi yang membuat Glasner nyaman dan produktif. Negosiasi masih berjalan dan Palace berharap dapat segera mencapai kesepakatan untuk menjaga stabilitas di Selhurst Park. Manajer timnas Norwegia memutuskan untuk memulangkan Erling Haaland lebih awal dari pemusatan latihan jelang laga persahabatan melawan Selandia Baru, menyusul jadwal pertandingan yang padat. Dalam pernyataan resmi, Asosiasi Sepak Bola Norwegia menyebutkan pemain dengan jadwal pertandingan yang sangat padat akan kembali ke klub. Alexander Sørloth, Julian Ryerson, Erling Haaland, dan Fredrik Bjørkan. Haaland sendiri sudah menjalankan tugasnya dengan gemilang, termasuk mencetak hat-trick saat menghadapi Israel, membantu Norwegia hampir memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Back Manchester United Lisandro Martinez dikabarkan siap kembali ke lapangan pada akhir Oktober. Menurut laporan TYC Sport, pemain Argentina berusia 27 tahun ini absen sejak Februari akibat cedera ligamen silang. Martinez menjalani evaluasi medis pekan lalu dengan hasil yang positif, menandakan ia masuk tahap akhir pemulihan. Kepulangan sang bek diharapkan membawa angin segar bagi Manchester United, sekaligus memperkuat tim nasional Argentina yang mengandalkannya menjelang persiapan Piala Dunia 2026 di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni. Galatasaray dikabarkan menargetkan Mohamed Salah untuk bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan media Turki, Neves pemain Liverpool berusia 33 tahun itu disebut tertarik bermain di Liga Turki setelah terkesan dengan atmosfer stadion Galatasaray saat laga Liverpool beberapa waktu lalu.
kesepakatan bisa terwujud pada jendela transfer musim dingin, namun ada kemungkinan tertunda jika kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Kontraknya di Anfield berlaku hingga musim panas 2027 dengan nilai pasar sekitar 50 juta euro. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.